Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kepadanya, kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia. Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan, meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia. Dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda.
Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripaya tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata. Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Bawa syukur, bawa penyembahan, nyanyian yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
kasih setiamu tak pernah berakhir, kebaikanmu tak pernah berakhir, penyertaanmu Tuhan teramat setia, teramat setia. Kau Tuhan, jawaban hidup kami. Kau Tuhan, kekuatan kami. Kau Tuhan, nafas hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku bersyukur kepadamu Tuhan, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Katakan jemaat, tak pernah kasih setiamu selalu nyata. Sampai hari ini kami melihat penyertaan, kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan, penghiburan, penyediaan, kesembuhan. Oh yes Lord, boleh bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu, katakan tak pernah berakhir kasih setia Yes, terima kasih Tuhan. Ini kami, umat-umat yang Kau kasihi, kami bersyukur. Kasih sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setia, sungguh nyata. Yes Lord, thank you Lord for all that you have done in our life, in our family. Thank you Tuhan Yesusku, Yesusku, Yesusku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan, Dia segalanya buat kita. Haleluya. Praise the Lord. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Sebab Engkau yang berkata, di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kami ada hari ini, masuk di dalam hadirat-Mu, meninggikan Engkau, karena kami tahu dan kami sadar Tuhan, Engkau segalanya buat kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara, kasih salam dulu. Katakan shalom saudaraku. Engkau dijagai, engkau dicintai. Mari bersyukur karena Tuhan baik. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang kuat, sekuat engkau menerima berkat-berkat setiap hari dari Tuhan. Amin. Tepuk tangannya yang lebih dahsyat buat Tuhan ya.
Kasih tepuk tangan dulu yang kuat. Sekuat engkau menerima berkat sepanjang minggu ini. Haleluya. Saudara percaya engkau diberi kuasa? Amin. Pakai kuasa itu untuk memuji Tuhan dengan dahsyat. Kasih tos kiri kanan, katakan pakai kuasa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Come on, praise the Lord. Dimanapun engkau berdiri, dimanapun posisimu, jangan pernah takut. Ada kuasa Roh Kudus menyertai-mu. Katakan amin. Kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi, mempermuliakan nama-Nya. Amin. Mari jemaat-jemaat katakan. Diberi kuasa oleh Raja-Mu. Amin. Come on. Menaklukkan yes, seperti itu. Dibawa kaki pakai kuasa. Yes Lord. Kami mau pakai kuasa dimanapun kami berada. Yes. Oh, come on, sing on. Besar Tuhan, Kau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam kesusahan. Kau yang berdiri kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah Kau Raja kami, yang memerintah dalam hidup kami, keluarga kami, usaha kami. Ku diberi kuasa, rasa mulia-Mu, menaklukkan musuh di bawah. Come on. Ku pakai kuasa, rasa Mampukah saudara berkata ketika engkau punya masalah, mampu katakan pujian ini dengan iman, maka engkau akan melihat breakthrough. Breakthrough in your business, breakthrough in your life, breakthrough in your praise, breakthrough in your worship, breakthrough in your ministry. One more time. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisau hidupku, berdiri bersorak
bersyukur sama Tuhan. Betapa Tuhan dahsyat, menyatakan kebesaran, menyatakan kuasa-Nya. Dan ini kami Tuhan, kami janji Tuhan Yesus, kami mau andalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, supaya kami melihat janji itu terus digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih buat cinta Tuhan yang begitu besar, pengorbanan-Mu di Kalvari memberikan kami hidup. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu beri lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di
hatinya saudara. Haleluya, haleluya. Bahwasanya perbuatanmu dahsyat, bahwasanya perbuatanmu besar. Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat, tiada nama lain, tiada nama lain. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil waktu. Ambil waktu sembah Tuhan saudara. Ambil waktu, bawa korban ucapan syukurmu di hadapan Dia. Bawa korban syukurmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Jesus, hallelujah, hallelujah. We worship you. Shout to the Lord, all the earth. Power and majesty, praise to the King. At the sound of your name, I'll sing for joy at the works of your hand. Yes, forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. One more time. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand. Forever, forever, I'll stand to the promise I have. Nothing compares, nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have. Tiada sepertimu Tuhan. Nothing compares to your promises. Nothing compares to your promises, oh God. Oh Tuhan, diberkatilah namamu Tuhan. Diberkatilah namamu dari kekal sampai kekal. Blessed be the name of the Lord upon on high. Oh, we are shouting for glory. Jesus, the name above every other names, where every knee shall bow, every tongue shall confess that you are the Lord of hosts, the King of glory, the King of majesty, the creator of this universe, oh God. Our life is in your hands. Kami gak perlu khawatir Tuhan. Ketika badai datang, ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, we just praise our way through the problems. Ketika kami merasa dibelenggu Tuhan, seperti Paulus dan Silas dalam penjara, kami memuji, kami menyembah di tengah-tengah penjara Tuhan. Praise is the weapon. Praise is the weapon. Oh, we want to shout and praise you, Lord. Jesus.
Mari saudara kita sembah Tuhan, masing-masing bawa ucapan syukurmu. Kalau saudara gak bisa berbahasa roh, sembah Tuhan dengan akal budimu. Teriakan haleluya, bermasmur bagi Tuhan. Ini adalah minggu kemenangan, ini adalah minggu sukacita. This is a Sunday of celebration. Praise be the name of the Lord on high. Praise be the name of the Lord on high. Woo! He is worthy to be praised. He is worthy to be worshipped. Jesus. Mari jangan berdiam diri saudara. Kalau saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, sembah Tuhan. Bawa itu ke hadirat Tuhan. Jesus, Jesus, Engkau adalah menara batu karang kami yang teguh. Engkau adalah panji-panji kemenangan kami. Engkau adalah kota benteng kami. Engkau adalah batu karang kehidupan kami. Kepada siapa kami harus takut? Kami lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada pemenang. Bukan roh ketakutan, bukan roh intimidasi, tapi kuasa, kasih, ketertiban pikiran. Jesus, Jesus. Kuria laba laba shere ara laba yadabu, kesere ara laba yada yamashiri ara laba laba laba. Praise be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord on high. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Name above every other name. We bow down before you, Lord. Kurialaba sekete aralaba. Ada kemenangan, ada terobosan, ada breakthrough. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am, in the presence of your majesty, majesty. Worship the Lord. Majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed, empty-handed, but alive in your hands. Majesty, we worship you, Lord. Majesty, yes, Lord. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Majesty, 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 oh, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive. Kami percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan. Kami datang ke gereja bukan untuk mencari performance. Kami datang ke gereja bukan untuk melihat orang menyanyi, tapi kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami membawa hati kami, Tuhan, sebab Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Let you be enthroned above our praise and worship, oh God. Bahwa ini adalah gereja yang terkenal bukan karena manusianya, tapi karena Yesus ada di tengah-tengah kami. Jesus be the center of this church. Let Jesus be the center of this life. You are the Alpha and the Omega, oh God, the first and the last. From the ancient times,
till the end of times. Dari kekekalan sampai kekekalan. Tunjukkan kami Tuhan penyembahan yang di tahta surga itu. Oh, we want to taste and glimpse. We want to taste and see. We want to get a glimpse of the worship in the heavens. Tunjukkan kepada kami Tuhan. Di tengah-tengah segala hiruk pikuk dunia, di tengah-tengah segala berita yang tidak menentu, we are standing in the unshakable foundation. We are standing in the firm foundation. Where is the word of the Lord? Dunia boleh bergoncang, gunung-gunung boleh bergoncang, langit boleh hilang, langit boleh sirna, tapi firman Tuhan tetap adanya. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami tidak akan bergoncang Tuhan Yesus. Engkau yang menggoncangkan sekali lagi langit dan bumi, tapi anak-anak Tuhan tidak tergoncangkan, sebab kami berdiri di atas kebenaran firman. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, dalam hadirat Tuhan silakan duduk saudara. I just want to sing one more time saudara. Silakan duduk saudara. Jesus be the center of this church. I felt the presence of God. Jesus be the center of this church. From beginning to the end. From beginning to the end. Jesus, it will always be. It's always been you, Jesus. One more time. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Oh, it's all about you, Lord. From my heart to the heaven, Jesus be the center. Yes, it's all about you. Jesus be the center of. Jesus be the center of this church. Beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. 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 It's always been Jesus. Never about me. It's always been Jesus. You are the center of it all. You are the name every other
Bertahtalah Tuhan di atas gereja ini. Oh, kami gak malu-malu Tuhan. Kami berkata seperti Daud, kalau Tuhan mau, kami akan menghinakan diri kami lebih daripada ini. We are offering an extravagant worship before you, God. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, everything is possible. Nothing is impossible with the Lord. Mari saudara, bawa imanmu di hadapan Tuhan. Bawa iman saudara di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang ke kotanya di Kapernaum, dia gak bisa banyak bikin mujizat. Kenapa? Karena orang-orang kecewa dan tidak percaya kepada dia. Ini Tuhan Yesus loh. The Son of God. Dia gak banyak bisa bikin mujizat karena orang-orang gak percaya sama dia. What limits you from receiving the best from the Lord is your faith. Bawa iman saudara di hadapan Tuhan. Iman kita bukan iman yang kita aminin langsung jadi. Bukan. Gak ada bedanya sama orang di luar sana yang beriman sama apapun. Tapi kita beriman kepada pribadi yang baik. Sekalipun dia gak menjawab doa saudara seperti yang saudara mau, ketahuilah dia memiliki yang terbaik buat saudara. He has the best in store for you. He has the plan to prosper you, not a plan to destroy you. He has a plan to give you hope and hope abundantly. Jesus. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di tempat ini tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara beri tutup tangan buat Tuhan Yesus, saudara. I just want to thank you for the worship team, buat anak teman-teman production di luar sana. They have trained and they have exercised their very best. Minggu demi minggu, saudara. Saya berharap kalau saudara pertama kali datang ke tempat ini, I want you to know that this is a worship church. Saudara, DNA dari Gembala Sidang kita Pak Niko adalah doa, pujian, penyembahan. Ada 3 hal yang boleh di monitor, suara belakang dimatiin, singer masuk semua. Suara saya masuk ke monitor boleh. Mendadak hilang. Oke. Saudara, 3 hal yang gak bisa hilang dari gereja kita. Bahasa roh, hadirat Tuhan, pengurapan. Saya gak peduli orang ngomong apa di luar, tapi ini gereja DNA adalah restorasi Pondok Daud. You cannot get away, you cannot run away from the DNA, saudara. Mau orang ngomong apa silahkan, but this church is about worship, about the Holy Spirit, about the anointing. Saudara, speaking in tongues. Kalau saudara gak bisa, it's okay. Tapi saya berharap saudara punya attitude hati menyembah Tuhan. Terus minta sama Tuhan. Dipenuhi rohnya. Selalu, saudara. Ini kalau gak ada tema saya mau ganti khotbah saya langsung nih, saudara. I have to stick to the team. Tapi saudara, saya begitu menikmati hadirat Tuhan. Ya, Tuhan baik, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita ke depan, mau Pertamax naik, mau bensin lagi menipis di mana-mana, mau Norway kalah, saudara. Saya favoritin Haaland soalnya, saudara. Mau Norway kalah, mau apapun yang terjadi, saudara. Saya berharap kita gak meninggalkan Tuhan Yesus. Saya berharap kita gak meninggalkan Tuhan Yesus, saudara. Apapun yang terjadi, seberapapun sulit hidup, don't leave your faith. Jangan tinggalkan iman saudara. Makin sulit dunia, kita mesti makin mendekat kepada Tuhan. Kita mesti makin cari Tuhan. Kalau saudara pertama kali saudara berkunjung ke gereja ini mungkin sedikit awkward, nih kok nyembah lama segala macam, biasakan saudara. Karena nanti dalam surga, dalam kekekalan kita akan memuji menyembah Dia. What makes you think? Apa yang bikin saudara pikir saudara akan betah di surga kalau kita udah gak betah 1 jam nyembah di tempat ini? Bahwa dalam kekekalan, from eons to eons, from time to time, from until the everlasting, kita akan menyembah Allah yang luar biasa itu. Saudara, Tuhan itu kayak permata, kayak diamond yang banyak sudut. Tiap kali beda, lihat saudara, sudutnya keindahannya berbeda-beda. Makanya Tuhannya bisa sama, Allahnya bisa sama, tapi tiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita melihat sosok yang berbeda. Saudara, there is beauty in every side of God.
Ada keindahan, saudara. Kita udah sering mungkin kita masuk dalam hadirat Tuhan, tapi tiap kali masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, itu rohnya mencengkram saudara dan saya. His spirit captivates. I hope his spirit captivates your heart and my heart. Saudara. Itu yang bikin hidup tuh bermakna. Saudara. Saya nggak hanya puas dengan sebuah teologi yang harus dihafal dan dipahami, tapi saya mau sebuah teologi yang bisa dihidupi dan dialami. Saudara, that's the difference with the Pentecostal theology. Saudara, teologi Pentakostal tidak hanya puas dengan sebuah statement-statement doktrin yang harus dihafal. Itu penting, ya saya juga belajar. Tapi lebih dari itu, saudara harus mengalami Allah di balik doktrin itu, saudara. You have to experience the Holy Spirit yourself. Bulan ini tema kita adalah Build to Lead. Saudara, minggu pertama kita bahas leading with values. Minggu yang kedua leading with boundaries. Tadi ibadah pertama saya share mengenai leading with values. I highly recommend saudara nanti nonton YouTube daripada video ibadah yang pertama. Ada di YouTube GB Puri Indah 3. Saudara, karena ini satu kesinambungan. Saudara, seri 2 minggu kedua ini saya ingin saudara kita belajar bagaimana living your life in boundaries. Memimpin dengan namanya ada batasan. Karena saudara gak bisa jadi juru selamat buat semua orang. Kita gak bisa playing savior syndrome, saudara. You cannot be a Superman to everyone. Yeah, it feels good. Rasanya enak, saudara, senang kalau kita bisa menjadi juru selamat buat semua orang. Semua orang mengandalkan kita. Semua orang berharap sama kita. Di keluarga kita yang nomor 1. Di perusahaan kalau gak ada kita, perusahaannya mungkin collapse. Kalau gak ada superstar ini, saudara, ini tim nasional gak akan menang. Senang gak sih saudara jadi orang kayak Haaland, saudara? Ya kan jadi kayak Messi begitu, saudara. Ya kan jadi kayak Bellingham sama Harry Kane diandalkan gitu. Kayak kalau gak ada dia ini gak bisa menang nih. Tapi ternyata ada dia juga pun gak menang juga, saudara. Ya kan? Dan betapa pressure untuk menjadi superstar. Pressure loh saudara. Sangat pressure loh kalau saudara jadi satu-satunya orang yang diandalkan tuh sangat pressure. But let me tell you the truth. Satu-satunya orang yang hanya bisa diandalkan adalah Tuhan Yesus. Kalau kita bawa orang semua mendekat, bergantung pada saya. Oh harus ada saya. Saya harus ada dalam kehidupanmu secara pribadi. Saya mentormu, saya gembalamu, saya coachmu, saya rasulmu, saya pengajar, saya nabimu. Semua harus dengar saya. Jangan-jangan kita udah mencuri kemuliaan daripada Kristus. That's why saudara kita ini mau belajar how to lead and live life with boundaries. Kita mau belajar dari kehidupan yang bernama Musa. Saudara perhatikan, Musa adalah pemimpin yang luar biasa, dia dipakai Tuhan. Dia membawa jutaan orang Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Di zaman itu bangsa Israel semuanya budak. Slaves, mereka gak ngerti sistem ketatanegaraan, how to conduct a nation, RT RW gak tahu, ada kecamatan, bagaimana cara ngatur orang gak tahu. They just a slave. Mereka cuma taunya bikin bricks, bikin mortar untuk bangun piramid, selesai, saudara. Tapi satu saat mereka dibawa keluar, saudara, mereka dibawa keluar. Dan Musa menjadi pemimpin satu-satunya, saudara. Ada si Harun, ada Miriam sih, saudara. Tapi Musa yang dipilih, saudara. Dan Musa menganggap itu semua adalah kerjaannya dia. Saudara, kita sampai kepada Keluaran pasal 18, di mana dia dari pagi sampai petang. Dari pagi sampai sore, dia mengadili bangsa Israel. Dari pagi sampai sore dia harus duduk karena dia berkata harus aku. Karena cuma aku yang bisa dengar suara Tuhan. Cuma aku yang menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Cuma aku yang bisa kasih tahu masalah ini solusinya apa. Perhatikan saudara, mertua Musa Yitro menjawab, apa yang kamu lakukan itu tidak bagus nak. Ini lagi melakukan kehendak Tuhan loh. Ini lagi jalanin panggilan Tuhan loh. Ini lagi menjalani the will of the Lord. Tapi mertuanya bisa bilang, yang kamu lakukan itu gak bagus. Turns out, hey, you can live the will of the Lord. Saudara bisa menghidupi panggilan Tuhan, tapi what you do is not right. Saudara bisa sangat zeal towards the Lord. Saudara bisa sangat passionate towards the Lord, tapi saudara gak memiliki hikmat bagaimana menjalankannya. Yitro berkata, engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau maupun bangsa ini yang beserta engkau. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Guess what? Kadang-kadang panggilan Tuhan dalam hidup kita membutuhkan kita untuk memiliki orang lain. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya membutuhkan orang lain. Jarang panggilan Tuhan hanya bisa dilakukan oleh seorang diri. Enggak. You need to delegate. You need to have a teamwork. Saudara perlu belajar bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena apa yang kau lakukan akan menyebabkan saudara kelelahan. Tidak heran banyak orang
keluar dari pelayanan. Kenapa? Karena mereka burn out. Mereka capek. Mereka berpikir semuanya harus mereka sendiri. Lihat masalahnya Musa. Next slide. Dia gak sadar kalau semua itu, kalau dia kerjakan sendiri, kalau gak ada batasan, itu gak sehat. To be fair, Musa gak males-malesan. Dia bukan pekerja yang males-malesan, enggak. Dia duduk dari pagi sampai sore, tiap hari. Tiap hari. Saudara, dan mertuanya berkata, apa yang kamu lakukan itu gak bagus. Kalau saudara sedang bangun perusahaan, ada momen di mana saudara harus tampil di depan. Saudara semua sendiri, mungkin saudara entrepreneur, saudara adalah single fighter, solo fighter, itu perusahaan, itu toko. Dari kecil sampai besar, saudara yang single handedly, saudara yang di dapur, saudara yang kasir, saudara yang ngelayani customer, saudara semua saudara. Ya. Tapi ujung-ujungnya saudara barter itu dengan kesehatan saudara. Dan itu bukan cara Tuhan, saudara. Saya mau nanya, Tuhan Yesus sempurna gak sih? Saya rasa dia gak butuh murid untuk melakukan kehendak Bapa. Sendirian bisa gak Tuhan Yesus khotbah? Bisa gak sendirian pecahin 5 roti 2 ikan? Bisa gak dia sendirian pokoknya khotbah tiba-tiba ada di Indonesia, ke India, ke Eropa semua jalan-jalan jadi rasul sendiri begitu loh? Bisa. Kenapa gak bisa? Tuhan Yesus. Saudara. Pasukan malaikat siap sedia at his disposal. And yet 3,5 tahun Tuhan memilih tim 12 orang untuk belajar dan bekerja bersama dengan dia. Minggu ini, dalam bulan ini kita memilih topik kepemimpinan. Kenapa? Karena saudara, untuk engkau lebih maksimal di dalam kehidupan pribadi. Untuk saudara bisa lebih maksimal di dalam perusahaan. Untuk saudara lebih maksimal di dalam pelayanan. Saudara perlu delegate some stuff in your life. Saudara perlu delegasi. Enggak semua harus saudara. Enggak semua harus saudara yang pegang. Enggak semua harus saudara yang urusin. Enggak. The best way to kill your team is micromanaging. Apalagi kalau saudara memimpin agensi kreatif. Orang kreatif di micromanage, stres dia. Saudara. Tuhan Yesus gak micromanage. Dia kasih kesempatan, dia ajarin, dia kasih aturan, you go. Pulang evaluasi. He delegates. Saudara. Gereja ini kalau bertumbuh pada satu orang saja, ya bisa sih. Saudara, kebanyakan gereja Indonesia berharap semua satu kepada Bapak Gembala. Kayaknya kalau Bapak Gembala gak doakan gak afdol begitu. Gitu. Saudara bisa bayangkan, tahun lalu statistik gereja kita, tahun lalu saudara, yang meninggal itu ada 15-20 orang yang berpulang ke rumah Bapa di sorga. 15-20 per tahun. Saudara, yang menikah sekitar 12-15. Saudara, can you imagine? Di tengah-tengah ada berarti ada 15, anggaplah 20 yang meninggal, 12 yang menikah, 32 appointment dengan counseling, dengan semuanya, meeting, doa segala macam, harus Pak Samuel Gunawan yang turun tangan sendiri. Plus bikin khotbah. Plus mikirin bagaimana cara mengembangkan gereja. Masuk rumah doa, masuk menara doa. Gak bisa. Saudara, harus ada tim. Saudara. Makanya mau gak mau saudara, kita perlu memahami bahwa you need to lead with boundaries. Musa membatasi, Yitro minta Musa membatasi dirinya sendiri. Kamu gak bisa. Saudara. Lihat next, lihat Tuhan Yesus deh. Saudara. Tuhan Yesus itu dia mengajarkan pelayanannya. Itu gak consumer driven but purpose driven. Saudara. Kalau saudara dalam lini bisnis jasa, ya ada waktu di mana saudara mesti memperhatikan apa kata customer. Tapi Tuhan Yesus, dia gak fokus kepada customer. Kalau pakai kata bahasa itu ya. Dia gak fokus sama orang-orang, dia fokus sama tujuan dan panggilan Bapa dalam hidupnya. Saudara. Dalam Markus pasal 1 ayat 37-38. Saudara, para murid nyari Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus di mana sih ini? Waktu mereka menemukan dia, mereka berkata, Guru, semua orang mencari engkau. Saudara, kalau jadi pendeta dicari orang senang gak? Senang kali ya. Saudara, kalau diundang banyak khotbah sampai gak ada waktu senang gak? Senang mungkin. Saudara, kalau jadi jadi coach, jadi mentor, mungkin konsultan bisnis. Wah, semua perusahaan mencari saudara. Senang dong Pak. Ya dong, profit, omset masuk semua dong Pak. Semua saya ambilin semua. Semua proyek saya ambilin. Tapi lihat Tuhan Yesus. Semua orang cari Tuhan Yesus, tapi dia gak membiarkan dirinya diatur oleh khalayak ramai. Dia bilang, yuk pergi ke tempat lain. Saudara.
Itu Tuhan Yesus tuh. Guru, engkau di mana? Ini orang-orang cari mau bikin KKR. Yuk pindah ke tempat lain yuk. Look at Jesus. Di situ saya belajar satu prinsip penting, saudara. Dia nggak mengikuti apa kata mau orang banyak. Kalau hidup saudara, intinya adalah berusaha menyenangkan orang banyak, saudara nggak akan pernah bahagia. Karena orang nggak bisa disenangkan. Selalu ada lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Jangan hidup jadi people pleaser. Saudara, if you wanna lead, kalau saudara mau memimpin, artinya saudara ada sebagian yang gak akan senang dengan saudara. That's the fact. Saudara. Perhatikan dalam Lukas 5:15-16. Datang orang banyak berbondong-bondong kepada Yesus untuk mendengar dia. Banyak orang datang mau disembuhkan dari sakit penyakit. Tapi lihat, Tuhan Yesus mundur ke tempat-tempat yang sunyi dan dia berdoa. Dia tahu the boundaries, dia tahu batasan, dia tahu limit. Saudara. Ada banyak undangan saya harus say no. Ada sih waktunya. Kosong sih, dipepet-pepetin bisa, dimepet-pepetin bisa, tapi I say no. I have to limit myself. I'm not God, I'm not Jesus, I'm not the Savior. Saya gak perlu ada di semua tempat. Saya gak perlu cari validasi orang. Undangan khotbah datang banyak-banyak. Seminar ada, I have to say no. Karena kalau enggak, keluarga saya suffer. Saya gak mau anak saya tumbuh gak ngeliat bapaknya di rumah. Gak mau. Karena saya anak gembala, saya juga tahu dulu betapa sulitnya papa saya bangun gereja sembari kerja. Saya udah ngalamin itu. Yang mungkin banyak anak gak ngalamin. Bukan berarti kita gak pelayanan loh. Oh saya pelayanan juga. Saya bilang sama istri, bukan kita ngikut agenda anak, anak ikut agenda kita. Mereka perlu belajar. Hidup saya gak berputar di sekitar anak, bukan saya berputar di sekitar Yesus. Because Jesus is the center. We need to ask Jesus, not asking my son. Tuhan mau saya di mana saat ini? Kalau Tuhan mau saya liburan, saya liburan. Tuhan mau saya kerja, saya kerja. Tuhan mau saya pelayanan, yang penting Tuhan mau saya di mana? Bukan apa mau hati dan nyaman saya. Karena kalau mau nyaman, saudara, ngejar work-life balance, kita mungkin gak mau capek-capek. Ngapain capek-capek pelayanan? Kan work-life balance, Pak. Saudara. Next. Tuhan Yesus bergerak berdasarkan purpose. Itu prinsip. Saudara. If you wanna lead with boundaries. Kalau saudara memimpin dengan sebuah batasan-batasan, maka saudara perlu diatur dengan sebuah yang namanya tujuan. Karena tujuan mencegah saudara untuk sibuk tapi dengan hal yang tidak produktif. Begitu. Banyak orang kejar sibuknya, kelihatannya keren, sibuk sana, sibuk sini. Saudara, tapi gak produktif. Kenapa? Karena dia gak mencapai tujuan. Kayak lampu senter sama lampu laser. Sama-sama lampu, tapi kalau lampu senter itu disperse cahayanya saudara. Nyebar sehingga gak ada power, gak ada kekuatan. Tapi kalau laser itu lampunya, fotonnya dijadikan satu tujuan titik sehingga bisa nembus kertas. Bisa panas, punya daya impact saudara. Kenapa? Karena laser focus. Makanya ada istilah bahasa Inggris laser focus. Saya mau jemaat Tuhan, gereja ini juga kita fokus. Bukan sibuk bikin program A, program B, program C. Bukan sibuk semua yang bagus. Misi bagus gak? Bagus. Nginjil bagus gak? Bagus. Seminar keluarga bagus gak? Rumah doa? Seminar businessman? Bagus. Semua juga bagus, gak ada yang gak bagus saudara. Tapi kalau semua kita lakukan, habis energi kita. Makanya paling penting dalam hidup ini saudara, tanya Tuhan. Saudara yang sudah 50 and above, 50 tahun ke atas. You've passed your midlife. Saya pernah khotbah, saya lupa khotbah di sini apa enggak. Saudara, berapa sih average usia orang Indonesia hidup? Average usia orang Indonesia. 70, ya naikin dikit lah ya. 75 lah ya. 70 sampai 80, average 75. Saya nggak bilang umur saudara segitu loh ya. Average, saya tahu banyak yang hidup di atas 80 tahun. Oma saya di atas 80 tahun. Average, usia produktif, anggaplah 75, anggaplah 75. Berarti kalau paruh baya dari 75, midlife itu berapa? 37 setengah, bukan 50, bukan gocap Pak. Usia midlife itu bukan 50. 37 setengah udah midlife itu. Saya tahun depan.
Artinya begini, you need to reprioritize. What are you doing in your life right now? Take this as a counsel. You need to reprioritize the good things from the good things. Enggak semua hal baik harus saudara kerjakan. Reprioritize. Mungkin saudara udah sangat sibuk. Reprioritize mana panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, saya atur ulang jadwal. Saya harus atur. Ini saya mau berdampak. Dampak saya di mana sebagai seorang Dios? Tuhan mau saya di mana? Saya harus atur karena saya nggak punya saya cuma punya waktu 24 jam. Saya terbatas. Saudara, demikian juga Bapak Ibu dan saya, kita semua terbatas. Musa terbatas. Makanya mertua berkata, apa yang kamu lakukan Musa itu tidak baik. Saudara, next. Batasan bukan berarti saudara gak peduli sama orang. Bukan. Tetapi menegaskan kalau kita bukan juru selamat buat semua orang. You need to limit yourself. Saudara. Saudara perlu batasi. Ada hal-hal yang saya harus berkata tidak. Tapi saya kasih ke orang lain. Karena saya tahu saya gak maksimal di situ. Kenapa kita dalam bulan ini GBI Purinda mengangkat tema kepemimpinan? Karena dunia marketplace di luar sana masih melihat saudara sebagai sosok manusia yang menginjak bumi. Kalau kita mau berdampak bukan hanya di 4 tembok gereja. Kalau kita mau berdampak di luar, maka saudara you need to lead yourself. Saudara perlu bisa membawa diri, memimpin diri sendiri untuk apa? Jadi berkat di luar. Saudara, karena mereka melihat saudara dari performance saudara di perusahaan. Mereka melihat performance saudara di kantor. Entah saudara karyawan, entah saudara manajer, direktur, CEO, whatever. Saudara punya toko, saudara business owner, saudara kepala rumah tangga. Saudara kita mesti lead ourselves, memimpin diri kita sendiri sebegitu rupa. Sampai apa? Sampai orang melihat ini orang-orang Kristen cakap semua ini hebat kerja. Karena kebanyakan waktu kita bukan di gereja, jujur. Kebanyakan waktu kita habis di luar. Saudara. Makanya saya senang GBI Purinda, PIC. Ya kita nyembah, oh I worship the Lord. Hadirnya Tuhan turun, tapi jangan lupa abis itu saudara nginjak bumi, saudara keluar. Saudara mesti tetap kerja di luar. Saudara, pengurapan Tuhan menyertai. Tapi saya temukan, saudara, kalau gak pakai hikmat itu pengurapan sia-sia. Sia-sia. Saudara, next, delegasi itu membagikan kepercayaan bukan lempar tanggung jawab. Yitro bilang sama Musa, Musa kamu cari deh dari seluruh bangsa orang-orang yang cakap, yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya. Tempatkanlah mereka di antara bangsa menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang, saudara. Kenapa banyak orang komplain gak punya penerus? Karena tiap kali generasi muda naik, dia ketika melakukan kesalahan langsung diambil alih, diambil kendali. Ah udah lu gak bisa, udah papi aja masuk deh. Ujungnya apa? Ya sudah lepas tangan, ya papi aja yang jalan. Karena tiap kali gagal langsung, gak becus kamu. Gak bisa, karena orang perlu dapat dipercaya. Itu khotbah saya di ibadah pertama. Saudara, orang itu naik level bukan karena kepercayaan dirinya. We can agree to disagree. Orang naik level karena ada ekspektasi yang ditaruh atas kehidupan orang tersebut. Kalau orang gak pernah dikasih kepercayaan, orang gak pernah dikasih ekspektasi, ya dia segitu-segitu aja. Karena dia mungkin gak sadar dirinya juga punya potensi. Karena seumur hidupnya dia dikasih tahu, kamu gak becus. Bodoh, kamu gak bisa apa-apa. Dia akan hidup seumur hidupnya percaya, iya emang saya gak bisa. Tapi kalau orang punya ekspektasi, nak kamu tuh punya potensi loh nak. Papa percaya sama kamu, kamu bisa. Coba, aduh gagal pak, coba lagi. I back you up. Tapi you have to try your best. Promise me you have to give your very best. Karena you have the potential, you have the capacity. Saudara, orang dikasih kepercayaan dia akan naik. Saudara, orang gak pernah dikasih kepercayaan, selama-lamanya dia akan bergantung sama orang. Saudara, jangan jadi helicopter parent. Jangan jadi micromanaging parents. Generasi muda sekarang mereka tumbuh. Yang saya kenal, semua pilihan hidupnya diatur oleh mamanya. Semua. Bajunya, sepatunya. Itu umur 20-an loh. Saya nanya, bro, nih sepatu siapa yang beliin? Mama. Kamu suka apa? Gak tahu. Mama yang ngatur. Baju ke gereja, mama yang cariin di lemari. Hah?
umur 20. Aku bilang, bro lu laki, cowok. Mesti punya style, sendiri gak apa-apa jelek, yang penting enggak. Dia gak tahu. He doesn't know. Semua diatur. Saudara, pacarnya diatur, kuliah diatur, kerja diatur, semua diatur. Dia gak pernah punya pilihan untuk memilih sendiri, gak bisa. Can you guess apa yang terjadi ketika nanti dia nikah? Itu yang dialami oleh generasi ini. Sebagian, gak semua. Saudara, you need to delegate. You need to learn to delegate. Karena delegasi membagikan kepercayaan. Bukan lepas tanggung jawab. Tetap Musa mesti memilih orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang cakap. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang cakap. Orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara pasti dipercaya. Maka firman Tuhan berkata, faithful in the little things. Setia pada perkara-perkara kecil. Maka kau akan setia pada perkara-perkara besar. Saudara. Next slide. Musanya kemana Pak? Orang berpikir delegasi itu berarti yang atasan, yang bos, bye-bye, gue main golf ya. Kami yang jalan ya, kan udah delegasi kan? Oke, kami yang running. No, Musa tetap memimpin. Saudara, dalam firman Tuhan kalau saudara baca, perkara-perkara besar diatur oleh Musa. Tapi perkara-perkara kecil mereka yang putuskan. Itu namanya delegasi. Kalau saudara memimpin perusahaan, saudara, saya yakin saudara udah jauh lebih hebat lah, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini yang luar biasa. Saudara, you know. Tapi ternyata ketika kita baca Alkitab pun concern dengan hal-hal begini. Kenapa kita bahas ini? Karena saya mau gereja juga berdampak. Karena saya juga mau gereja memiliki pemahaman bahwa jemaat Tuhan bukan hanya taunya ngangkat tangan saja, tapi mereka cakap dan terampil di luar sana. Lihat kondisi bangsa ini, saudara. Kita butuh orang-orang percaya yang bisa dipercaya betul-betul. Yang tidak tergoda lagi sama itu emas-emas itu, saudara. Kita butuh orang-orang yang bisa ditaruh di pemerintahan, amin. Kita butuh orang-orang percaya di militer, di Polri, saudara. Kita butuh, Indonesia butuh orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, amin gak saudara? Itu kita butuh. Saudara, Ibu Cindy Jacob berkata, nasib sebuah bangsa tergantung pada doa gerejanya. Saya percaya itu. Saudara, kita ora et labora. Semua gereja berdoa. Semua gereja berdoa buat keselamatan bangsa. Gak ada yang enggak. Karena kemakmuran bangsa, kemakmuran kita juga. Amin. Kita perlu doa. Tapi juga kita mengutus generasi untuk jadi berkat di luar sana. Saudara. Maka dari itu kalau saudara delegasi tugas tanpa ada pendampingan, itu saudara sedang lari dari tanggung jawab. Saudara. You are running away from your responsibilities. Kita mengerti ada orang tumbuh gak sesuai dengan kecepatan kita bertumbuh. Saudara, saya temukan kadang-kadang kalau saya ngomong apa ternyata di otak dia, saya lagi ngomong udah 10 langkah di depan. Dia gak nyambung, saudara. Saya ngomong kecepatan. Saya udah ngomong hal-hal di depan, tapi dia baru nangkap langkah pertama. So I have to unpack what I say. Aku mesti mundur pelan-pelan. Kenapa? Karena tiap orang tumbuh beda-beda. Saudara. Kalau kita gak ngerti, kita bilang, lu gimana sih? Udah diajarin gak bisa-bisa. Karena mungkin kecepatan dia belajar beda sama saudara. Anak kita mungkin gak secepat kita. Karena kecerdasan anak kita mungkin beda. Zaman saya tumbuh, saudara, anak milenial tuh kalau gak bisa matematika kayaknya udah bodoh banget tuh, saudara. Harus bisa matematika. Sudah stres mencongak, saudara. Tuh udah kalkulus, aljabar, aduh udah, saudara pusing saya, saudara. Tapi kan setelah bertumbuh ternyata ada kecerdasan, 12 kecerdasan. Linguistik, intrapersonal, interpersonal, macam-macam kecerdasan, saudara. Ternyata kalau anak gak bisa matematika bukan berarti dia bodoh. Dia cerdas di tempat yang lain. Amin, saudara. Dan itu butuh kesabaran untuk mendelegasikan, saudara. Karena delegasi itu cara terbaik untuk membangun orang-orang di sekitar menjadi pemimpin baru. Saya share ini, saudara. Waktu saya keliling dipercaya Tuhan, kita keliling Indonesia. Saya khotbah di mana-mana, khususnya GBI. Saya ngomong gereja sinode kita GBI. Saudara, 2 hari lalu saya baru balik dari Toraja. Ada orang Toraja di sini? Nggak ada ya? Saudara, itu tanah bagus sekali. Bagus banget, saudara. Bolehlah liburan saudara ke sana. Dari Makassar naik mobil 10 jam. Saya naik. Itu sopir Sulawesi luar biasa, saudara. Tikungan 80 km per jam. Saya minum Antimo saya udah gak sanggup, saudara. Itu sopir Sulawesi. Tapi kalau gak ngebut gak kekejar 9 jam, jadi 12 jam, saudara.
Jadi dia bilang, Bapak mau yang mana, 12 jam atau 9 jam? Ya terserah Bapak deh, saya bilang dah. Saya doa Tuhan Yesus, jangan sampai saya ini sebelah tebing soalnya. Wah dia, saudara. Saya ke Toraja, saya ngobrol sama bapak-bapak gembala di sana. Saya mau nanya, Pak, gimana kondisi gereja anak muda, orang tua, hubungan lintas generasi di Toraja, mungkin sama di Jakarta beda. Sama aja masalahnya. Pak Dio, kita nggak ada anak muda. Maksudnya gimana, Pak? Anak muda, saya udah umur segini, siapa yang mau gantiin saya, Pak? Sama omongannya di Jakarta juga. Saya ke Surabaya sama, saya ke Sorong sama, saya ke NTT sama, saya ke Kalimantan sama, saya ke Sumatera juga ngomongannya sama, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau saudara nggak punya penerus, bukan karena nggak ada penerus, tapi karena saudara nggak pernah mendelegasikan. Tuhan Yesus spend waktu 3,5 tahun mesti ngajarin murid. Dan saya juga bingung, kok Tuhan Yesus berani ya delegasi ke murid kayak nelayan begitu? Kok berani ya? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya nggak berani loh. Ini apa bisa ya menerusin agama Kristen ya? Orang-orang kayak begini. Yang pintar cuma satu, Lukas, dokter. Sisanya nelayan sama pungut cukai. Dibenci sama yang lain. Tapi kok Tuhan percaya gitu? Karena pendelegasian Tuhan mendampingi mereka 3,5 tahun. Saudara, if you have a family business, saudara mau anakmu surpass you, delegate the job, train him, release him. Saya 13 tahun lalu saya mulai dari DNA. Di ruangan sebelah ada anak-anak youth kita. Saudara, saya bilang, Kodio gak akan selamanya di DNA. Dan saya akan menjadi pemimpin yang gagal kalau saya udah gak di DNA, gak ada penerus. Saya harus bangkitin penerus. Saudara, puji Tuhan sekarang banyak pembina-pembina yang turun di DNA. Ada banyak anak-anak muda yang mau melayani. Saudara, kenapa? Karena kemana-mana saya pergi, saya nanya pembina youthnya, Shalom ko, udah om ternyata. Masih pembina youth. Saudara, kenapa? Gak pernah delegasi. Kan Pak ada nih, Pak ada Pak youthnya 20. Ya gak bisa lah Dio, belum bisa. Selalu ngomong gitu, belum bisa. Kapan bisanya? Karena gak pernah di training. Saya masih ingat, ada yang di sini gak di HOB 2013? Ada? Oh rata-rata jemaat baru, haleluya. Kalau ada yang masih di 2013 ngelihat saya khotbah, saya malu sekali saudara. 2013 saya khotbah di sini, pulang dari gereja, saya bilang ke papi saya, jangan jadwalkan saya di HOB. Mata-matanya penuh dengan, ini anak bisa khotbah apa enggak ya? Masih umur 23 tahun. Tapi saya ngucap syukur, umur 23 ada gereja kasih saya kepercayaan untuk belajar khotbah. 13 tahun after that, puji Tuhan lah ya masih bisa khotbah sekarang. Tapi saudara bayangkan gak kalau dari dulu saya gak pernah dikasih kesempatan. Umur 36 saya akan tetap jadi orang yang gak bisa khotbah. Saudara latih anak-anak saudara, anak-anak kandung, anak-anak rohani sedini mungkin. Kalau saudara mau menduduki bumi, saudara kita mau menjadi orang-orang benar yang menduduki marketplace, menduduki bumi ini saudara, latih generasi berikutnya saudara. Latih generasi berikutnya saudara. Latih. Kita maju 2 slide karena waktu saya habis saudara. Saya mau share. Saudara, please buy the book from John Maxwell tahun 2024 baru keluar, namanya High Road Leadership. Saya lagi baca buku itu. High Road Leadership dari John Maxwell tahun 2024 baru rilis. Saudara, dalam buku tersebut, saudara, Maxwell, ya saya tahu saudara mungkin kenal ya dengan Bapak John Maxwell, saudara ya pakar kepemimpinan. Tapi di buku itu, after 40 years in the leadership circle, dia menulis spesifik rohani mengenai Tuhan Yesus. Satu buku mengenai Tuhan Yesus. Saudara. Dan dalam buku itu saudara dia share bahwa kalau saudara menjadi pemimpin, you need to know ada dinamika dalam kepemimpinan. Kalau saat ini posisi saudara ada di depan. Saudara memimpin perusahaan. Saudara lagi bangun startup. Saudara lagi memimpin yayasan. Saudara lagi bangun pelayanan. You need to be the example. Karena saudara sedang ada di depan. Saudara mesti kasih contoh, kasih teladan. Nah ini gini caranya nyembah. Saudara. Kalau kita di DNA, maksudnya begini, anak-anak mungkin belum bisa nyembah. Semua pada diem aja. Ya karena di rumah juga mungkin gak pernah nyembah. Ini apa sih ini ngangkat tangan nyembah, bingung. Kita perlu di depan dia. Nih, tak kasih tahu cara nyembah. Angkat tangan, bermasmur, berbahasa lidah. Lama-lama dia belajar. Oh gini cara nyembah. Kan begitu. Saudara, lead by examples, saudara. Saudara mau timmu excellent, lead by example. Show the excellent stuff first yourself. Tunjukkan, saudara.
Saudara kayak mau gereja kita lebih baik, ya kita berarti juga mesti jadi orang yang lebih baik di depan, saudara. Sehingga orang bisa melihat teladan yang kita tinggalkan. Tapi ada waktunya di mana saudara gak akan selama-lamanya di depan. Setuju? Ada waktunya di mana saudara tiba-tiba mundur ke samping. Kalau saya umur sekarang masih di DNA, bukan artinya saya pede, saya gagal. Karena 13 tahun saya gak pernah menciptakan pemimpin. Ada waktunya pemimpin-pemimpin yang lahir dari rahim saya, mereka mesti memimpin gantikan saya. Dan sekarang posisi saya ada di samping mereka, kita sebaya. I have to ask and listen to their questions. Saya mesti nanya, kamu gimana? DNA gimana? Tadi ada problem gak? Kamu ada masalah gak? How can I help you to be a better leader? You need to listen, saudara. Mungkin saudara tipe dominan, tipe A. Saudara selalu di keluarga juga mimpin, semua harus dengerin saudara. But one day it will come, waktu di mana anak saudara juga menjadi dewasa. Parenting ke anak dewasa beda sama anak SD. You need to sit beside them, duduk. Saudara tanya, dengar apa yang dia mau. Ada waktunya selama dia kecil, dia dengarkan saudara. Tapi ada momen di mana anak saudara dewasa, you listen to them. Hey son, what do you want? Saudara, kamu mau jadi apa sih gede? Do you know what is our value, our family value? Kita dengar curhatan dia. Nak, kamu gagal kemarin kenapa? Kamu kemarin nembak cewek ditolak ya? You wanna share about that? Saudara mesti jadi best friend, mesti jadi sahabat. Saudara, they grow when you give them space to talk. Mereka bertumbuh ketika saudara kasih mereka ruang untuk mereka berbicara. Dan ada waktunya di mana saudara ada di bawah. Posisi di bawah bukan tempat post power syndrome. Posisi di bawah tempat saudara melayani lebih. Saudara, you serve them. You serve. Keberadaanku harus menjadi berkat bagi kamu. How can I serve you today? Gimana cara Pastor Dio, gimana cara Kodio bisa bantu kamu untuk kamu bisa maju lebih cepat lagi? Let me know. Oh kok, kita gak tahu cara khotbah, kita gak tahu cara bisa. Oke, berarti Koko tinggal bikin equipping untuk kamu khotbah. Karena Koko juga pengen kamu khotbah lebih bagus daripada Koko. That's how I serve. Gak selamanya saya harus ada di mimbar. Saya lebih bangga kalau anak-anak rohani saya jauh lebih hebat daripada saya di sini. But then I have to step down. I have to ada di bawah mereka. Saya mesti melayani mereka. Saya mesti serve. Itu exactly apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus turun, dia cuci kaki para murid. Dia bilang, kalau aku gurumu mencuci kaki, you do likewise. Kamu lakukan hal yang sama. Itu namanya servanthood leadership. Kepemimpinan berbasis hamba. Saudara, dan saudara terapkan ini di perusahaan. Ketika saudara melayani orang yang tanda kutip di bawah saudara, saudara gak kehilangan karisma kok. Malah mereka akan lebih hormat sama saudara. Ini bos gue luar biasa. Gak kayak bos yang lain. Ini padahal dia statusnya tinggi loh. Tapi kok dia mau melayani ya orang-orang kayak kita ya. Wah, saudara lakukan itu, orang-orang lebih respect. That's how you lead with boundaries. Slide terakhir saya, I wanna finish with this. Saudara, dari tadi saya ngomong batasan. Saudara. Tapi saya juga gak mau saudara membatasi diri begitu rupa sampai saudara gak mau bantu orang lain. Saya gak mau saudara hanya terjebak dalam batasan bubble yang saudara ciptakan, tapi saudara gak pernah mau keluar dari bubble itu. Karena Paulus berkata, bertolong-tolonganlah menanggung beban saudaramu. Demikianlah kau memenuhi hukum Kristus. Tapi ayat yang kelima dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan menanggung tanggungannya sendiri. Artinya begini, tiap kita akan mengalami tahta pengadilan Kristus di akhir zaman. Tiap kita. Saudara gak bisa pikul tanggungan orang, gak bisa. Tiap orang are responsible for their own life before the throne of the Lord. Tapi selama kita hidup dalam dunia ini, kita wajib bertolong-tolongan memikul beban sesama kita. Saudara, ya kita udah belajar mengenai batasan, lead with boundaries, kita mesti delegasi. Tapi ada certain times, Roh Kudus akan ngomong sama saudara, you have to help this person. Kau mesti bantu bebannya dia. Kau mesti tolong dia, khususnya in this economy. Saya kalau baca thread semua ngomong in this economy. In this economy. In this economy kalau saya mau bikin utas, saudara bertolong-tolonganlah menanggung beban sesama. Saudara, layani mereka lebih lagi. Saudara, itu kan esensi
kekristenan kasih, melayani. Orang akan lebih respect sama saudara ketika saudara melayani mereka. Sebab Tuhan berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Kisah Rasul berkata, ingat ajaran Tuhan Yesus, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari renungkan yuk siang hari ini. Tuhan, hidup saya mau fokus. Saya mau diatur oleh tujuan kerajaan Allah. Apa yang sudah saya beri, apa yang harus saya layani, siapa yang harus saya layani, siapa yang harus saya beri. Siapa pemimpin-pemimpin yang harus saya dukung Tuhan. Siapa yang harus saya dorong naik ke atas. Kalau Tuhan percayakan saya mungkin anak rohani, anak kandung, Tuhan ajar saya untuk menjadi mentor-mentor yang baik. Bukan hanya menjadi pesuruh-pesuruh, tapi menjadi mentor-mentor yang bisa membawa mereka naik ke atas melebihi kami Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk jemaatmu. Firman Tuhan telah selesai disampaikan. Biarlah setiap kami boleh keluar menjadi pemimpin yang hebat. Sebab setiap orang percaya is born to lead. Hamba percaya Tuhan, kalau dunia ini, kalau Jakarta dipenuhi oleh orang-orang percaya yang berintegritas. Orang-orang yang cakap, yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya. Kami percaya Tuhan, Jakarta juga mampu berubah. Berkati jemaatmu Tuhan Yesus. Apapun usaha mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, entah ibu rumah tangga, mereka sedang mencari pekerjaan, seorang anak-anak single Tuhan Yesus yang mencari jodoh, mencari panggilan. Aku berdoa Tuhan, setiap kami setidaknya mampu memimpin diri kami lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih Bapa, berkati gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi rumah-Mu dan juga orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau scan QR Code yang tertera di layar maupun bangku saudara. Bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat tangan atau melambaikan tangan agar usher dapat membantu saudara. Selamat memberi! Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer bersama Pastor Salmon dan Pastor Lani Nanlohi dari Bethany International Church Denver, Colorado, USA. Selasa, 28 Juli 2026 pukul 7 malam di PIC Puri Indah Mall, basement Game 4, zona merah. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari bergabung dalam ibadah Women in Christ, Kamis 30 Juli 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Indri Pardede di PIC Puri Indah Mall, basement Game 4, zona merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Kristal Ministry Puri Intergen Church. Kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Jarod Wijanarko pada hari Rabu 29 Juli 2026 pukul 10 pagi yang bertempat di Main Hall PIC House of Blessing. Jesus and O is for others and Y is for you, you, you and you and you and you. Jesus, we love you, and you know we need you. So Jesus, please, hold. Hai parents, DNA Kids mengundang seluruh anak-anak untuk bergabung dalam DNA Kids Christmas Audition. Asal bakat si kecil di bidang dancing, drama, singing, maupun choir. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 2 dan 9 Agustus 2026 mulai pukul 12.30 siang sampai dengan selesai. Di Aula Sekolah Minggu PIC House of Blessing. Yuk daftarkan sekarang dan kami tunggu kedatangannya. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you.
Sebagai berdiri, kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Apabila ada jemaat yang baru hadir, pertama kali saya mengucapkan selamat datang. Apabila ada tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk beribadah bersama kembali minggu depan. Mari siapkan hati kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awannya permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap umat yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.